Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Profesor Awang Sarian, Profesor Ahmad Abdul Muati? Gimana kabarnya? Sehat kan? Gimana? Jantung aman? Saya mau nanya dulu nih ke Profesor Awang Sarian. Berapa nih jumlah penutur bahasa Melayunya Malaysia? Boleh dong disebutkan? Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Oke, 300 juta. Untuk Profesor Abdul Muati, gimana berapa jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia? Nah, jadi dipertuturkan ini 300 juta penutur. 300 juta penutur. Siapa pula nih? 300 juta penutur. Oke, jawabannya sama, 300 juta. Tapi ini ada kabar nggak enak nih buat kalian. Sorry banget. Nggak enak buat kalian, tapi enak buat kami bangsa Indonesia itu. Ini kabar baik. Jadi ceritanya tanggal 20 November kemarin, belum lama ini, 2 hari yang lalu, itu bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi di UNESCO. Sabar, nggak usah jantungan, kesehatan dijaga. Tenang Prof. Oke nih, ada beritanya nih Prof. Oke, kalau misalnya Profesor, yang penting gini, siap mental, kuatkan iman, kuatkan imun tubuh supaya nggak ngedrop, supaya nggak sakit. Nah ini ada sebuah berita yang memberitakan tentang perjalanan bahasa Indonesia hingga sampai ke UNESCO, dan hari ini sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi di UNESCO. Oke, kita simak beritanya. Nah ini dari bisnis.com. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau Official Language Konferensi Umum UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C/28 secara konsensus dalam sesi pleno konferensi umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO, Paris, Perancis, Senin 20 November. Bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO, bersama 6 bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia. Dengan begitu, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo melalui unggahan Instagram pribadinya. Terima kasih Pak De. Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia, tulis Joko Widodo di akun Instagram resminya. Mantap. Selain itu, Duta Besar Muhammad Umar yang merupakan delegasi tetap RI untuk UNESCO mengatakan, bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia. Setidaknya ada 150.000 penutur asing saat ini, ujar Muhammad Umar, Duta Besar RI. Lebih lanjut, Dubes Umar menegaskan bahwa pengakuan bahasa Indonesia ini akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi di seluruh dunia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Oke, itu ya.
Jadi itu juga sesuai dengan amanat undang-undang ini, Prof. Ya. Di Indonesia itu kan ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, itu memang amanat undang-undang untuk memartabatkan bahasa, terutama bahasa Indonesia, baik di Indonesia maupun di internasional. Itu makanya Presiden Joko Widodo dimanapun dia berada, di PBB kah, di manakah, dia pasti menggunakan bahasa Indonesia. Itu. Oke, itu. Dan kami sebagai rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Badan Bahasa yang sudah mengembangkan bahasa Indonesia, sudah memperjuangkan bahasa Indonesia, dan akhirnya hari ini sudah mencapai puncaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Berpegangan tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya.